Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bunda, kembali lagi dengan saya Mumu. Alhamdulillah sekarang kita udah di pertemuan keempat. Setelah kita mempelajari tentang games gitu ya kemarin, sekarang mari kita coba pelajari dari sisi gamersnya itu sendiri. Pertanyaan mendasar, kenapa sih seorang gamers itu bisa sampai kecanduan games? Apa benar yang jadi sumber utama kecanduan game itu adalah gamesnya? Apa benar kalau kita ambil gamenya, dia otomatis gak kecanduan lagi? Nah, sebetulnya ya bunda, kita akan coba breakdown penyebab kecanduan game itu dari beberapa faktor gitu ya. Ada 3 faktor sebetulnya yang bisa jadi penyebab seseorang tuh bisa sampai kecanduan games. Yang pertama kita bisa lihat dari faktor emosinya, kondisi emosinya. Yang kedua dari faktor akses dan lingkungannya. Yang ketiga adalah faktor dari anatomi atau kesehatannya gitu ya. Nah, sekarang kita coba bahas yang pertama dari segi kondisi emosi atau psikologis dia. Sebetulnya ya bunda, kita coba bisa tanyakan kepada seorang gamers yang menurut kita udah kecanduan itu 4 hal ini. Apa dia suka ngerasa bosen? Apa dia suka ngerasa kesepian? Apakah dia suka kesel tapi dipendem? Apakah dia suka stres, tertekan dan capek? Nah, 4 hal ini kita bisa validasi sebelum kita cabut gamenya gitu ya. Saya akan coba berikan salah satu contoh ketika saya melakukan kunjungan rumah kepada seorang gamers yang dia tuh punya tanda-tanda kecanduan gitu ya. Anak ini ternyata ketika saya datang ke rumahnya gitu ya, ngelakuin pendekatan, saya coba langsung nanya gitu ya di beberapa momen gitu ya. Dek, kamu sebetulnya suka ngerasa bosan atau enggak sih gitu ya? Terus ternyata dia jawab, ya kak, aku tuh suka ngerasa bosen karena di rumah tuh gak ada aktivitas lain, gak ada kegiatan lain, gak ada temen yang seasik dulu ketika aku SD. Emang seasik tuh kayak gimana dek? Waktu dulu aku SD tuh ada temen yang jago matematika, aku tuh belajar matematika bareng dan lain sebagainya. Sekarang sama mama sama papa dipindahin sekolahnya, aku jadi gak punya temen. Kurang lebih kayak gitu. Karena ternyata dia belum terfasilitasi punya temen yang seasik dia temen SD, dan di rumah pun gak ada aktivitas, akhirnya dia pelariannya ke dalam game. Yang tadinya dia ngerasa bosen, di dalam game dia merasa penuh tantangan. Akhirnya game memenuhi kebutuhan emosi dia atau kebutuhan psikologis dia. Yang kedua, kesepian. Nah, satu tanya mana ya bro, dek, kamu suka ngerasa sendirian atau kesepian gitu gak sih kalau di rumah? Iya kak, aku tuh jarang ngobrol sama mama sama papa. Mama papa juga sibuk, pulang kerja langsung sibuk, Sabtu Minggu dia juga sibuk gitu ya. Walaupun di rumah tapi juga gak berasa ada serumah, kurang lebih kayak gitu. Ternyata dia tuh jarang dialog dengan anggota keluarga di rumah. Terlebih terlihatnya menurut dia ibu tuh lebih cuek katanya gitu ya. Akhirnya karena dia ngerasa kesepian, pelariannya itu ke dalam game lagi tuh. Karena di game tuh dia bisa punya banyak teman yang selalu online, selalu bisa dengerin dia, curhat dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, kalau di dunia nyata dia kesepian, di dalam game dia terpenuhi kebutuhan psikologisnya karena dia nggak ngerasa kesepian rame-rame gitu ya. Yang ketiga, kesel, marah yang sering dipendem. Maksudnya gimana tuh? Jadi saya tuh nanya nih sama anaknya, dek, kamu suka kesel nggak sih kalau di rumah? Iya, aku tuh kesel banget sama ayahku katanya tuh. Kenapa kamu suka kesel sama ayah kamu? Karena dia tuh suka ngasih nasihat ketika aku lagi kesel. Dia tuh curigaan, salah paham, nuduh terus, ngebanding-bandingin sama aku sama anak tetangga dan lain sebagainya. Jadi ternyata beberapa perlakuan itu bikin dia kesel tapi dipendam karena dia nggak, kalaupun dia ngomong malah dimarahin balik lah. Contoh nih ya, kalau kalimat itu tuh lihat tuh anak tetangga dia udah keren, udah soleh, udah pinter dan segala macamnya. Jadi kata-kata ngebandingin itu bagi anaknya ini terasa ya udah sih, kenapa sih aku kan aku, dia kan dia, kenapa sih selalu ngebanding-bandingin, kurang kayak gitu. Padahal saya yakin sebenarnya maksud ayah bundanya itu adalah untuk memotivasi. Nah, jadi karena perbedaan kalimatnya ini yang jadi suka salah paham gitu, salah tafsir gitu ya. Akhirnya gimana cara dia ngelampiasin amarahnya ini, ngelampiasin keselnya ini? Dia main game online. Di game itu dia bisa ngata-ngatain orang, dia bisa ngomong kata kasar, dia bisa ngeluarin kata-kata makian dalam bentuk binatang dan lain sebagainya. Walaupun kurang baik gitu ya ngelampiasinnya,
tapi tetap itu bisa jadi ajang pelarian dia ketika dia kesal dan dipendam. Karena di game dia bisa ngeluapin emosinya sebebas mungkin. Kurang lebih kayak gitu. Yang keempat, stres dan capek. Jadi saya tuh nanya sama dia tuh, "Dek, kamu sering gak sih ngerasa kamu kayak tertekan, capek gitu loh, hati kamu tuh sering gak? Apalagi kalau misalnya aku sekolah full day, habis full day aku habis les pulang ke rumah malah dimarah-marahin, dinasehatin terus gitu ya, disalahin, disudutin, akhirnya dia tuh ngerasa gak pernah dihargain juga gitu ya. Dapat nilai mungkin naiknya cuma ya sedikit gitu ya emang, tapi itu tuh gak pernah dicap sebagai prestasi gitu ya. Padahal itu bagi si anak ini tuh prestasi. Walaupun naik nilai let's say cuma 10-20 gitu ya naiknya. Jadi karena dia ngerasa jarang dimengerti dan dihargai di dalam dunia nyata, di dalam keluarganya, pelarian dia itu ke dalam games. Satu nanya, kenapa sih kamu seneng banget main games gitu ya ketika kamu stres gitu ya. Ya iyalah kak, kalau di game tuh kalau misalnya game over aja gitu ya, itu nggak pernah tuh dibilang dasar kamu bodoh, nggak becus tuh, lihat tuh kakak kamu tuh. Enggak, di game tuh kalau dia gagal gitu ya, game over, dibilang sama game tuh please try again, coba lagi. Secara nggak sadar di dalam game tuh kita tuh punya kesempatan untuk gagal dan belajar lagi, gagal belajar lagi, gagal belajar lagi. Itu yang pengalaman itu yang jarang didapat di dalam keluarga, kata anak ini. Jadi seringkali game itu menyediakan kebutuhan psikologis yang anak tuh nggak dapat di dunia nyata. Yang pertama tuh ayah bunda penyebabnya kita bisa lihat dari kondisi emosi dia. Coba validasi 4 hal tadi. Apakah dia ngerasa bosan? Apakah dia ngerasa kesepian? Apakah dia ngerasa kesel tapi suka dipendam? Apakah dia suka ngerasa stres? Jangan-jangan keempat hal inilah yang jadi penyebab dia pelariannya ke dalam games. Nah, yang kedua penyebabnya itu dari akses dan lingkungan. Ayah bunda coba bayangkan ketika kondisi seseorang itu terganggu emosinya gitu ya, dia akan nyari pelarian. Pelariannya ini tergantung nih, mana yang lebih mudah aksesnya dan bikin saya nyaman. Ketika akses untuk main game itu sangatlah mudah, hanya lewat HP, wifi juga tersedia, ternyata lingkungannya juga mendukung, artinya teman-temannya itu mayoritas main game juga, akhirnya dia akan terjebak dalam lingkungan itu hingga menjadikannya sebagai zona nyaman. Kemudian dia akhirnya merasa bahwa lingkungan terbaik itu adalah dalam game, bukan di dunia nyata. Sekali lagi, lingkungan itu sangat menentukan juga dia akan kecanduan apa gitu ya. Nah, yang ketiga adalah dari segi kesehatannya. Kita coba bedah gitu ya dari segi faktor kesehatannya. Ayah bunda, ternyata sifat candu game itu sama halnya dengan sifat candu yang lain, mau itu narkoba atau bahkan pornografi. Karena dimana kita tuh seakan-akan gak bisa berhenti gitu loh bermain games itu. Kenapa sih gitu ya gak bisa berhenti? Jadi ada bagian otak kita, bagian otak depan, yaitu namanya prefrontal cortex atau kita sebut sebagai direktur otak kita, yang memang fungsinya, kenapa sih disebut direktur, memang fungsinya untuk kontrol diri, ngambil keputusan, merencanakan masa depan, nunda kepuasan, ngatur emosi, sosial dan moral dan lain sebagainya. Ini membedakan kita dengan binatang lah. Jadi Allah tuh cuma ciptakan untuk manusia, binatang tuh gak punya. Nah, fungsi yang mulia ini bisa jadi lemah atau terganggu ketika kita sudah mulai adiksi bermain game. Namanya main game kan kita bahagia ya bunda ya, wah seru gitu ya, seneng gitu ya. Muncullah yang namanya tuh hormon dopamin gitu ya, hormon kebahagiaan. Ketika kebahagiaan ini tuh terus menerus, gak ada berhentinya, akhirnya produksinya juga terus menerus, itu bisa membanjiri bagian otak depan kita atau yang namanya tadi prefrontal cortex atau direktur otak kita. Ketika ini sudah banjir, akhirnya memang bisa melemahkan fungsi ini sendiri. Makanya jangan heran ketika fungsinya ini lemah, dia tuh seorang pemain yang udah kecanduan ini jadi sulit untuk berhenti bermain dan juga akhirnya sering lupa diri dan juga lupa waktu. Bu Eli Risman, seorang psikolog senior yang kita udah ketahui bersama gitu ya, nganaloginnya kayak gini nih. Orang yang udah kecanduan itu gak ada bedanya dengan dia tuh remnya udah blong gitu. Artinya yang namanya rem mobil udah blong gitu ya, mobil yang udah gak ada remnya dia berhenti maju terus gitu ya, gak ada ngerem-ngeremnya sama sekali. Nah itulah analogi orang yang udah kecanduan gitu.
Seperti yang disebutkan oleh WHO di tahun 2018 bahwa kecanduan game online itu sudah bisa dikategorisasikan sebagai salah satu penyakit mental. Syaratnya itu adalah ada perubahan perilaku terhadap pemain tersebut minimal 6 bulan sampai 1 tahun terakhir. Dari mulai dia nggak bisa ngendalin kebiasaan main game, main terus gitu. Dari mulai dia udah nggak peduliin semua hal dalam hidupnya kecuali main game. Game udah jadi prioritas dalam hidupnya. Dia udah gak peduli makan, gak peduli minum, dan lain sebagainya. Dia lupa waktu gitu ya. Yang ketiga, dia tuh terus main game meskipun ada dampak negatif yang dia udah rasain atau orang lain lihat. Dia jadi sering sakit-sakitan, dia gak peduli, dia main game aja terus gitu ya. Kemudian dia jadi suka nyuri, ngebohong, berjudi. Dia ngerti itu tuh dosa atau itu gak baik. Dia gak peduli, dia terus saja main game. Nah, jadi kata WHO itulah ciri-cirinya tuh orang yang kecanduan game. Jadi gitu ayah bunda, kesimpulannya. Pertanyaan sekaligus tantangannya nih ya. Game yang bukan siapa-siapa anak kita aja bisa buat anak kita kelapak-kelapak, susah lepas, deket banget gitu ya. Nah kita yang jelas orang tuanya, bisa nggak kita tuh lebih menarik dibanding game? Bisa nggak kita memenuhi kebutuhan lahir batin anak-anak kita sehingga ketika anak kita main game tujuannya bukan mencari pelarian? Saya yakin jawabannya pasti bisa. Karena ayah bunda sudah dimodali seperangkat solusi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengasuh anak-anaknya. Amin rabbal alamin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.